Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Aji Budianto, Noviana Dwi Nur Aini, Okta Putri Susanti, Rentika Eliana Silitonga, dan saya Agni Devitasari akan memaparkan tentang pengantar perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior ialah bagaimana aktivitas suatu organisasi mempengaruhi biayanya. Bila mana aktivitas suatu organisasi mengalami peningkatan atau penurunan, maka biaya tertentu akan mengalami peningkatan atau penurunan. Bahkan mungkin bisa tidak berubah. Pemahaman terhadap perilaku biaya menjadi bahan yang dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan. Sebagai manajer, dengan pemahaman perilaku biaya, manajer mampu memprediksi apa yang akan terjadi terhadap biaya dalam berbagai kondisi yang dihadapi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengidentifikasi aktivitas, sumber daya, biaya, dan pemicu biaya. Ada berbagai jenis biaya berperilaku dengan cara yang berbeda, seperti ketika memproduksi lebih banyak barang atau unit, maka akan membeli dan menggunakan lebih banyak sumber daya. Karena setiap barang atau unit tambahan mengharuskan suatu organisasi mengeluarkan lebih banyak biaya sumber daya. Namun sebaliknya, biaya sumber daya lain tetap sama, tanpa memandang jumlah barang atau unit yang dibuat. Untuk memprediksi biaya pengambilan keputusan dan mengendalikan biaya sehari-hari, manajer harus mengidentifikasi yang pertama, aktivitas kunci yang dilaksanakan, yang kedua, sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas tersebut, yang ketiga, biaya sumber daya yang digunakan, dan yang keempat, pemicu biaya, ukuran aktivitas yang mengharuskan penggunaan sumber daya sehingga menimbulkan biaya. Nah, ditunjukkan pada peraga 2 strip 1, bagaimana aktivitas mengaitkan sumber daya dan biayanya dengan output produk atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Okta Putri Susanti akan melanjutkan pemaparan perilaku biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel dapat berubah proporsi langsung terhadap perubahan perilaku. Begitu juga sebaliknya, perubahan pemicu biaya tidak mempengaruhi biaya tetap. Biaya variabel tidak berubah per unit pemicu biaya, tetapi total biaya variabel berubah dengan proporsi langsung terhadap aktivitas pemicu biaya. Untuk biaya tetap per unit, pemicu biaya secara progresif menjadi lebih kecil jika volume meningkat. Sedangkan total biaya tetap tidak berubah dengan perubahan volume. Istilah biaya tetap itu menggambarkan perilaku biaya berkenaan dengan pemicu biaya, tetapi untuk biaya tetap dapat berubah akibat faktor-faktor selain perubahan pemicu biaya. Istilah variabel dan tetap itu menggambarkan perilaku total dolar biaya, bukan hanya per unit yang memiliki perilaku berlawanan. Total biaya variabel meningkat jika pemicu biaya meningkat, tetapi biaya variabel per unit tetap konstan. Total biaya tetap tidak berubah jika aktivitas pemicu biaya meningkat, tetapi biaya tetap per unit menurun. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rentika Eliana Silitonga, NPM 073, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya adalah slide keempat ini, di mana slide keempat ini mempelajari tentang perilaku biaya pertimbangan lebih lanjut. Untuk berikutnya, perilaku biaya sendiri adalah bagaimana aktivitas suatu organisasi yang mempengaruhi biayanya ketika mengambil keputusan mengenai produksi dan mengenai aktivitas jasanya. Untuk berikutnya, karena perilaku biaya tidak selalu dapat dipertimbangkan, diuraikan secara akurat sebagai variabel atau tetap, karena perilaku biaya tergantung pada konteks keputusan, di mana konteks keputusan adalah situasi yang menentukan keputusan biaya mana yang dapat digunakan. Untuk berikutnya adalah rentang relevan, di mana batas tingkat pemicu biaya hubungannya khusus antara biaya, karena pemicu biaya dan biaya adalah valid.
Untuk selanjutnya adalah peraga 2/6 yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Noviana Dwi Nuraini. Untuk saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang paraga 2/6 mengenai biaya tetap dan rentannya relevan. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu biaya tetap dan apa itu rentang yang relevan. Nah, tadi kan udah dijelasin oleh presenter sebelumnya bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat pemicu biaya. Sedangkan rentang yang relevan itu adalah batas tingkat pemicu biaya di mana hubungan khusus antara biaya dan pemicu biaya itu adalah valid. Nah, pada slide ini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah analisis yang diperbarui dan gambar yang kedua itu adalah analisis yang disederhanakan. Lalu pada paraga ini itu dimisalkan total biaya tetap bulanannya adalah $100.000 dan pada gambar pertama jika produksi turun di bawah 40.000 kotak maka perubahan proses produksi itu menjadi $60.000. Tetapi jika operasi naik 85.000 kotak maka biaya tetap per bulannya itu menjadi $115.000. Nah, pada analisis ini merefleksikan semua kompleksitas yang diuraikan sebelumnya serta menunjukkan secara eksplisit biaya sewa pada tingkat aktivitas di luar rentan yang relevan. Nah, untuk gambar yang kedua itu menunjukkan bahwa analisis tersebut itu hanya berfokus pada biaya dalam rentan yang relevan. Nah, gambar ini itu menunjukkan biaya sewa bagi rentan yang relevan dan menggunakan garis putus-putus atau titik-titik di luar rentan yang relevan untuk mengingatkan pemakai bahwa biaya yang digambarkan itu berada di luar batas yang relevan, di luar batas rentan yang relevan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Wahyu Aji Budianto. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola perilaku biaya bertahap dan bauran. Biaya bertahap yaitu biaya yang berubah secara tiba-tiba pada tingkat aktivitas yang berbeda karena sumber daya hanya tersedia dalam potongan yang tidak dapat dibagi. Untuk membuat keputusan di mana rentang aktivitas terbatas pada satu langkah fungsi biaya, kita mempertimbangkan biaya tersebut sebagai biaya tetap. Untuk keputusan di mana rentang aktivitas melalui banyak tahap, perilaku biaya itu lebih menyerupai biaya variabel. Pada gambar terdapat dua gambar yaitu panel A mengilustrasikan keputusan di mana biaya bertahap akan diperlakukan sebagai biaya tetap. Dalam contoh ini, jika aktivitas eksplor minyak dan gas mencapai tingkat tertentu, perusahaan harus meles rate tambahan. Setiap rate tambahan yang diles mendefinisikan langkah baru dalam fungsi biaya yang mendukung volume aktivitas eksplorasi baru yang lebih tinggi. Biaya bertahap tersebut berperilaku sebagai biaya tetap selama semua alternatif keputusan tetap dalam rentang yang relevan dari satu langkah. Pada panel B mengilustrasikan keputusan di mana biaya bertahap dapat diperlakukan sebagai biaya variabel. Fungsi biaya menunjukkan biaya upah kasir di sebuah supermarket di mana setiap biaya adalah seragam. Setiap kasir dapat melayani rata-rata 20 pengunjung per jam. Dalam keputusan menyangkut penempatan staf, di mana jumlah pengunjung diharapkan berkisar dari 40 per jam hingga 440 per jam. Jumlah kasir yang diperlukan untuk melayani jumlah pengunjung akan berkisar antara 2 sampai 22 karena rentang jumlah pengunjung dalam keputusan ini menjangkau jumlah besar langkah yang berukuran sama. Biaya bertahap ini berperilaku lebih menyerupai biaya variabel, sehingga untuk keputusan tersebut dapat dianggap tepat apabila kita mengasumsikan biaya bertahap bersifat variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya bauran. Banyak biaya merupakan biaya bauran yang mengandung unsur-unsur perilaku biaya tetap maupun variabel. Unsur biaya tetap tidak berubah selama rentang yang relevan dari tingkat aktivitas
meskipun unsur biaya variabel dari biaya bauran bervariasi secara proporsional dengan aktivitas pemicu biaya. Anda mungkin mengira unsur biaya tetap sebagai biaya menciptakan kapasitas untuk beroperasi dan unsur biaya variabel sebagai biaya tambahan aktual menggunakan kapasitas tersebut. Sebagai contoh, biaya menyediakan jasa pencitraan diagnosa di Mayo Clinic merupakan biaya bauran. Terdapat biaya yang substansial karena memiliki peralatan pencitraan mahal yang tersedia dan siap digunakan. Selain itu, juga ada biaya variabel terkait dengan penggunaan aktual peralatan, seperti biaya listrik, teknik untuk mengoperasikan peralatan, dan dokter untuk menginterpretasikan hasil. Sebagai contoh lain, biaya mengadakan makan malam sambil berlayar di Seine River Paris merupakan biaya bauran terhadap biaya tetap, karena memiliki perahu dan kru untuk melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Juga ada biaya variabel karena memiliki staf pelayanan, makanan, dan minuman untuk melayani penumpang kapal layar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.